Dia mengatakan seperti itu. Kebetulan BWF kantornya di Malaysia. Jadi dia merasa ya mungkin saja ada motif-motif lain yang diberikan BWF kepada si Lee Chong Wei itu. Dan dia juga bertanya lah, Lee Chong Wei ini pernah menang apa di level individual? Apakah dia pernah juara Olimpiade? Apakah dia... Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Dan seperti biasa saudara-saudara, kita akan membicarakan banyak hal. Kita akan ngobrol, kita akan ngomong berbagai macam hal yang perlu kita perbincangkan saudara-saudara. Baik yang serius maupun yang tidak serius. Baik yang hanya sekedar bercanda maupun yang tidak bercanda. Baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Baik yang menginspirasi maupun yang hanya sekedar omong kosong. Bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Dan hari ini saudara-saudara, hari ini kita tidak akan bicara tentang sepak bola saudara-saudara. Kita tidak akan bicara tentang bola sepak. Kita tidak akan membahas timnas Indonesia. Kita tidak akan membahas timnas Malaysia. Kita tidak akan membahas Johor Darul Taksim, Sabah FC, atau apapun tentang sepak bola. Hari ini saudara-saudara, kita akan bicara tentang badminton, tentang bulu tangkis. Kita akan bicara khususnya tentang kegaduhan, ribut-ribut, tentang keriuhan, kerusuhan di dunia maya yang ditimbulkan oleh pernyataan Taufik Hidayat yang mengkritik BWF, Badminton World Federation, yang memberikan penghargaan Hall of Fame kepada Datuk Lee Chong Wei, pahlawan bulu tangkis, idola badminton di Malaysia. Kritik Taufik Hidayat kepada BWF ini menimbulkan polemik, jadi Instagramnya Taufik, media sosial Taufik ini dirujak, diserang oleh netizen Malaysia. Gara-gara pernyataan itu saudara-saudara, pernyataan yang sebenarnya ya bagaimana ya. Nah, ini akan seperti apa saudara-saudara? Ini akan kita bahas, tetapi kita tidak akan membahas apakah itu benar atau salah, atau seperti apa. Kita akan bicara tentang Hall of Fame BWF ini seperti apa saudara-saudara. Kenapa ini bisa menjadi polemik dan apa yang sebenarnya terjadi. Kita juga akan membeberkan sebenarnya prestasi Taufik Hidayat maupun Lee Chong Wei di bulu tangkis, di badminton pada era kejayaan mereka ini seperti apa. Nah, itu akan kita bicarakan di edisi kali ini saudara-saudara. Saudara-saudara, bagi penggemar bulu tangkis, badminton, peminat olahraga sukan pada masa 2000-an, kita tahu bahwa Taufik Hidayat, Lee Chong Wei, kemudian Lee Dan, Peter Gate Christiansen ini adalah legenda. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar mendominasi bulu tangkis, mendominasi badminton pada era 2000-an. Pada era 2000-an itu mereka waktu itu disebut sebagai The Big Four. The Big Four itu predikat yang bukan hanya asal diberikan begitu saja. Itu mengacu pada prestasi keempatnya di bulu tangkis, di badminton yang mampu merajai berbagai macam turnamen, berbagai macam kompetisi bulu tangkis, open itu. Super series apa-apa ya. Kalau sekarang istilahnya super series, kalau dulu kan belum ada. Pokoknya ya turnamen-turnamen itu yang dari seluruh dunia lah. Itu seri-seri itu mereka berempat ini terlalu dominan. Taufik Hidayat, Lee Chong Wei, Peter Gate Christiansen, kemudian Lin Dan itu benar-benar mendominasi dan mereka menjadi idola para penggemar badminton, para penggemar bulu tangkis pada waktu itu, dan mungkin sampai sekarang juga masih menjadikan idola, masih menjadikan panutan, masih menjadikan inspirasi bagi atlet-atlet muda badminton dunia, di seluruh dunia, di negara-negara itu saudara-saudara. Saudara-saudara, sebagai The Big Four, mesti mereka bersaing ketat di lapangan, di court, di arena-arena turnamen-turnamen bulu tangkis. Hubungan
mereka itu sebenarnya baik-baik saja, saudara-saudara. Mereka itu sebenarnya berteman. Lee Chong Wei, Taufik Hidayat, Lindan, Peter Gate, Christensen itu sebenarnya berteman sangat baik. Bahkan sampai sekarang, saudara-saudara. Sampai sekarang, saudara-saudara. Jadi kalau mereka itu saling sindir itu sebenarnya biasa aja. Kita aja penggemarnya saja yang tidak rela, tidak ikhlas ya, yang berkomentar terlalu banyak. Contohnya dalam kejadian terbaru ketika Taufik Hidayat dalam sebuah podcast di YouTube. Kalau nggak salah itu jebret atau apa ya, dengan si Valentino Simanjuntak itu kan dia mengomentari tentang Hall of Fame yang diberikan BWF Badminton World Federation kepada Lee Chong Wei, Dato' Lee Chong Wei. Dan Taufik itu bertanya, sebenarnya dia mempertanyakan kriteria apa sehingga BWF memberikan memberikan penghargaan, memasukkan status Hall of Fame kepada Lee Chong Wei. Taufik Hidayat bertanya kepada si siapa ini, si BWF ini, dia mempertanyakan, lah buat saya itu penghargaan itu nggak penting, saudara-saudara. Nggak penting kata Taufik Hidayat, karena itu diberikan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga itu maksudnya orang lah, lembaga, organisasi, dan pemberian itu akan tergantung dari selera lembaga itu. Dia mengatakan seperti itu. Kebetulan BWF kantornya di Malaysia, jadi dia merasa ya mungkin saja ada motif-motif lain yang diberikan BWF kepada si Lee Chong Wei itu. Dan dia juga bertanya lah, Lee Chong Wei ini pernah menang apa di level individual? Apakah dia pernah juara Olimpiade? Apakah dia pernah juara apalah macam-macam yang levelnya Asian Games, juara dunia, kemudian apalagi Olimpiade ya, Olimpiade. Dia bertanya seperti itu. Jadi itu kritik apa itu Taufik Hidayat kepada BWF. Sebenarnya dia mengkritik BWF, bukan mengkritik Lee Chong Wei. Mengkritik Lee Chong Wei bukan, tapi mengkritik BWF. Kenapa BWF memberikan itu? Padahal Hall of Fame itu seharusnya diberikan kepada orang-orang yang benar-benar memiliki prestasi. Mungkin saja Taufik Hidayat merasa, kenapa bukan saya yang mendapatkan penghargaan itu Hall of Fame? Karena saya yang pernah menang Olimpiade. Mungkin seperti itu, mungkin saya juga nggak tahu kan, itu urusan mereka, dan saya juga nggak terlalu akan campur terlalu dalam seperti itu, karena ya seperti yang saya bilang, ya sebenarnya mereka itu berteman. Lee Chong Wei, Lindan, Peter Gate itu semuanya berteman, sehingga ya mereka itu sudah biasa sebenarnya saling mengejek, saling mengkritik itu biasa. Hanya saja memang kita penggemarnya, orang-orang penggemar, netizen, warga, pendukung, penggemar, penyuka itu yang kadang tidak terlalu senang kalau idolanya diserang atau dikritik atau dilecehkan atau di apapun itulah. Saudara, kita harus lihat juga prestasi Lee Chong Wei selama di karir bulu tangkis dia, karir badminton dia. Nah, dari catatan yang saya miliki, saudara-saudara, di nomor tunggal, men's badminton, tunggal putra. Tunggal putra itu Lee Chong Wei itu memenangkan 713 pertandingan dengan 135 diantaranya kalah. Dia mengoleksi setidaknya 69 title dan menjadi peringkat pertama itu pada 29 Juni 2006. Dia memenangkan banyak sekali penghargaan turnamen itu dia memenangkan banyak sekali. Kemudian tetapi saudara-saudara, ketika tampil di event-event besar seperti Olimpiade, Lee Chong Wei itu nggak pernah mendapatkan gold medal, tidak pernah mendapatkan medali emas. Pinggit emas ya. Dia mentok, maksimal itu hanya mendapatkan silver, medali perak di Olimpiade Beijing, Olimpiade London, dan Olimpiade Rio de Janeiro. Begitu pula di kejuaraan dunia World Championship itu dia 3 kali mendapatkan medali perak, runner up. Itu terjadi di London tahun 2011, Guangzhou 2013, dan di Jakarta 2015. Dia pernah juga mendapatkan bronze, peringkat ketiga itu di Anaheim 2005. Kemudian begitu pula di Piala Sudirman, di Piala Thomas itu dia juga belum pernah menjadi juara. Yang prestasi di Asian Games itu juga nggak pernah. Di
Di Asian Games, dia hanya pernah mendapatkan medali emas, gold medal itu di Commonwealth Games. Commonwealth Games yang tentu saja tidak diikuti oleh tim dari Indonesia kan. Dari atlet-atlet dari Indonesia seperti Taufik Hidayat. Dia menang kalau nggak salah itu di Melbourne. Di Melbourne itu single sama mix team. Kemudian di Delhi single sama mix team. Dan di Gold Coast itu men's singles. Kemudian di Asian Games dia nggak pernah. Kemudian di Asian Championship, juara kejuaraan Asia itu dia 2 kali menang tahun 2006 dan 2012. Sementara di di SEA Games itu dia baru sekali mendapatkan medali emas. Nah, itu saudara. Berbeda dengan Lee Chong Wei, saudara. Taufik Hidayat ini prestasinya jauh lebih lengkap. Walaupun dia memenangkan turnamennya jauh lebih sedikit dibanding Lee Chong Wei, karena dia karirnya lebih pendek daripada Lee Chong Wei. Taufik Hidayat ini memenangkan 413 pertandingan bulu tangkis dengan 138 kekalahan. Dia menjadi peringkat pertama itu pada Agustus 2000, tahun 2000 peringkat pertama. Kemudian rekor dia kejuaraan itu udah banyak sekali, dia hampir semua turnamen dimenangkan. Tetapi yang paling dikenang orang, yang legendaris adalah dia memenangkan Olimpiade, medali emas, gold medal Olimpiade 2004 di Athena. Kemudian dia juga pernah menjadi juara dunia World Championship tahun 2005 di Anaheim. Kemudian Sudirman dia juga belum pernah memenangkan Piala Sudirman. Kemudian di Thomas Cup, tapi Thomas Cup dia pernah menang 2 kali. Salah satunya waktu menang tahun 2000 di Kuala Lumpur. Kemudian 2002 di Guangzhou. Asian Games dia mendapatkan setidaknya 3 medali emas dari nomor tunggal, 2 kali nomor tunggal dan 1 nomor tim. Kemudian di kejuaraan Asia dia dapat 3 medali emas. Kemudian di Piala Asia, kemudian di Asian Games itu setidaknya dia bisa mendapatkan 5 medali emas, mulai dari di Bandar Seri Begawan, kemudian di Nakhon Ratchasima, kemudian di Jakarta. Kemudian kejuaraan dunia junior Asia dia juga mendapatkan medali emas. Jadi intinya adalah dia lebih lengkap dari prestasinya dari Lee Chong Wei. Dan setelah pensiun, Taufik Hidayat punya akademi, punya gelanggang bulu tangkis sendiri, punya sekolah bulu tangkis. Dia juga jadi anggota partai politik. Ya, karena bapak mertuanya kan dulu menteri, dulu pejabat di Indonesia, mantan komandan jenderal Kopassus. Jadi ya Taufik Hidayat terjun di politik. Masa lalu, saudara, ada banyak pertandingan yang melibatkan Taufik Hidayat dan Lee Chong Wei. Ada di banyak turnamen, ada di banyak kompetisi semuanya level dunia lah. Ya, ada juga yang level Asia, ada juga yang level ASEAN. Pokoknya banyak sekali pertandingan yang melibatkan keduanya. Contohnya waktu di Macau Open, waktu itu Taufik Hidayat mengalahkan Lee Chong Wei. Kemudian ada lagi di mana? Hong Kong Open, di Malaysia Open tahun 2010-2011, waktu itu Lee Chong Wei yang mengalahkan Taufik Hidayat. Kemudian ada juga Japan Open, waktu itu Taufik Hidayat juga dikalahkan oleh oleh Lee Chong Wei. Kemudian apalagi ya? Ada di beberapa turnamen yang cukup bergengsi lah. Tapi kalau di Olimpiade waktu itu kalau nggak salah Taufik itu nggak ketemu Lee Chong Wei waktu 2004 ya. 2004 itu kalau nggak salah dia ngalahin final pemain dari Korea itu, Son Seung Mo. Nah itu kemudian, jadi kalau nggak salah itu ya sebenarnya pertemuan kedua atlet besar bulu tangkis ini lebih banyak dimenangkan Lee Chong Wei kalau nggak salah. Lee Chong Wei itu kalau nggak salah menang 15 kali, sementara Taufik Hidayat itu hanya menang 8 kali. Tetapi memang dari segi prestasi, dari segi piala yang dimenangkan itu, apa yang dimenangkan Taufik Hidayat itu sebenarnya jauh lebih bergengsi, jauh lebih prestisius dari yang dimenangkan oleh Lee Chong Wei. Lee Chong Wei mungkin saja memenangkan banyak turnamen series lah. Tetapi kan Taufik Hidayat itu memenangkan turnamen yang jauh lebih besar seperti Olimpiade, seperti kejuaraan dunia.
Pertanyaannya adalah Hall of Fame BWF itu apa, saudara-saudara? Ini yang penting, dan karena ini jadi sumber masalah perang di dunia maya antara penggemarnya Lee Chong Wei dengan Taufik Hidayat, antara kritikan Taufik Hidayat kepada BWF. Nah, Hall of Fame ini adalah penghargaan yang mulai diberikan pada 1996 kepada 4 mantan pebulu tangkis, 4 mantan legenda badminton top dunia. Awalnya itu sudah Hall of Fame. Jadi itu penghargaan seremonial lah. Seremonial karena pencapaian mereka. 4 orang itu awalnya adalah SSC Dolby, kemudian George Thomas, Betty Huber, dan Helbert Skell. Nah, kemudian saudara-saudara itu berkembang menjadi berkembang terus ya, seiring waktu berkembang terus, diberikan penghargaan kepada atlet-atlet bulu tangkis yang apa istilahnya, yang punya prestasi bagus di level kejuaraan dunia, di internasional, punya prestasi yang ya kelas dunia lah. Indonesia itu setidaknya ada 10 atlet terbaik badminton dunia ya, levelnya, yang mendapatkan penghargaan ini, Hall of Fame. Ini seperti Rudi Hartono, kemudian Dick Sudirman, kemudian Christian Hadinata, Lim Xiaoqing, Susi Susanti, Chun Chun, kemudian Johan Wahyudi, Ricky Subagya, Reksi Mainaki, dan yang paling baru adalah Liliana Natsir. Taufik Hidayat tidak ada, saudara-saudara, di ini. Jadi ada 10 pemain ini. Kemudian saudara-saudara, untuk masuk di Hall of Fame ini sebenarnya ada statutanya, ada ada regulasinya, ada aturannya yang sudah ditetapkan oleh BWF. Ini ada di bagian 1.2,3 tentang peraturan penghargaan BWF. Ini poin pertama adalah hasil prestasi yang luar biasa selama berkarir di badminton. Kemudian kontribusi signifikan untuk olahraga di luar penampilan di lapangan. Kemudian teladan dan sosok panutan yang patut dicontoh. 3. Selanjutnya calon itu sudah harus pensiun dari kompetisi bulu tangkis internasional dan tidak menjadi bagian dari sirkuit internasional dalam jangka waktu 3 tahun atau lebih. Kemudian dinominasikan oleh para badminton, dihormati secara internasional dalam olahraga dan dihormati oleh badan olahraga dunia seperti IOC, IPC, ASOIF, Sport Accord, dan WADA. Itu syarat-syaratnya, dan saya nggak tahu apakah Lee Chong Wei ada di dalam syarat itu atau tidak. Begitu pula Taufik Hidayat, karena itu syarat itu sebenarnya ya menurut saya itu terlalu subjektif karena subjektif dan normatif itu tergantung dari organisasi yang memberikan penghargaan itu, dari BWF itu. Terlalu subjektif karena beda dengan misalnya kalau syaratnya harus medali emas olimpiade atau harus juara dunia. Nah, itu lebih objektif karena ditentukan sendiri di lapangan, bukan ditentukan oleh sekelompok orang organisasi itu. Apalagi organisasi itu mungkin saja punya motif-motif tertentu. Tapi saya nggak tahu seperti apa ya sebenarnya, karena BWF sendiri kan juga tidak terlalu membuka lebar. Kenapa Bapak ini, atlet ini mendapatkan penghargaan itu ya, yang orang bisa baca ya dari prestasi dia di lapangan. Jadi ketika prestasinya kok menurut orang, oh ini tidak layak, ya sebenarnya normal-normal saja kalau dipertanyakan seperti itu. Bagaimana saudara-saudara kita menyikapi ini, saudara-saudara, penggemar Lee Chong Wei di Malaysia, kemudian pendukung Taufik Hidayat di Indonesia, ini kita bagaimana menyikapi? Apakah kita akan perang di dunia maya seperti pendukung-pendukung penyokong penggemar sepak bola yang selama ini selalu gaduh di media sosial? Nggak perlu, saudara-saudara, nggak perlu. Apalagi sampai mengait-ngaitkan dengan nasionalisme sebuah bangsa, dengan simbol-simbol negara. Nggak perlu, saudara. Kita santai aja, saudara. Karena ini nanti juga pada akhirnya juga akan berakhir dengan damai, karena Taufik Hidayat, Lee Chong Wei, Lin Dan, Peter Gate Christensen ini adalah mereka legenda besar, dan mereka bersahabat, saudara-saudara. Seperti yang saya bilang di awal, mereka itu berteman, bersahabat, berhubungan sampai detik ini, sampai hari ini. Mereka
punya hubungan yang sangat baik. Mereka sering berkomunikasi dalam banyak acara itu mereka selalu bertemu. Dan saudara-saudara harus ingat nanti pada bulan Juli kalau nggak salah itu ada Canada Open. Canada Open itu dan keempatnya itu diundang ke sana untuk bertemu, untuk menjadi mentor, untuk mengisi semacam coaching klinik kepada pemain-pemain bulu tangkis yang tampil, kepada pemain-pemain muda yang tampil, dan kemungkinan mereka itu akan bertemu di situ dan pasti akan terjadi pembicaraan yang sangat akrab, tidak akan ada saling sindir menjadi itu. Ya biasa aja, jadi kan begini, kadang itu orang kalau sudah terlalu dekat itu kadang biasa aja, sindir menyindir itu biasa aja. Walaupun tampak di media itu Lee Chong Wei tampak memprotes, tapi saya yakin keduanya itu juga udah berhubung-hubungan, kontak-kontakan melalui WhatsApp, melalui telepon, melalui apalah, mesti mereka juga udah berbicara, mereka bahkan berbicara pun mereka juga ketawa ketiwi, saudara-saudara. Santai aja. Nah, kita aja yang penggemar bulu tangkis, penggemarnya Lee Chong Wei, penggemarnya Taufik Hidayat yang seperti kebakaran jenggot, seperti panas, seperti ingin marah, seperti ingin emosionalnya tinggi. Jadi ya biasa aja, dan percayalah ini nanti akan selesai dengan sendirinya, tidak perlu diperpanjang ya. Anggap aja sebagai sebuah hiburan aja, sebagai bunga-bunga kompetisi, karena dengan seperti ini nih bulu tangkis ini akan terangkat lagi, saudara-saudara, karena dalam beberapa bulan terakhir ini pamor bulu tangkis itu tenggelam, khususnya di Indonesia, semenjak ada SEA Games, semenjak ada Piala Dunia U20, dan sekarang nanti ada tim nasional Argentina datang. Jadi orang itu sudah lupa membicarakan sudah lupa membicarakan bulu tangkis. Jadi dengan adanya kasus ini otomatis orang akan kembali membicarakan bulu tangkis, membicarakan badminton yang sempat tenggelam, sempat dilupakan karena Piala Dunia U20, karena SEA Games, karena tim nasional Argentina yang datang ke Indonesia, saudara-saudara. Nah, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang badminton. Ini anti mainstream, saudara-saudara, karena biasanya kita nggak pernah bicara tentang badminton. Kita tidak pernah bicara tentang olahraga di luar sepak bola. Tetapi kali ini kita bicara tentang badminton, khususnya tentang kejadian terkini yang baru saja kritik Taufik Hidayat kepada Lee Chong Wei yang ternyata menimbulkan kegaduhan luar biasa di media sosial, menimbulkan keributan yang sangat besar di Malaysia maupun di Indonesia. Baik penggemar Lee Chong Wei maupun penggemar Taufik Hidayat ini saling serang, saling terlibat keributan, kericuhan di media sosial, di dunia maya. Ini seperti penggemar Garuda, timnas Garuda dengan Harimau Malaya yang tidak pernah bisa damai, selalu bertempur, berribut lah, selalu gaduh di media sosial. Nah, itu tadi saudara-saudara, kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar itu berarti sebuah kebenaran, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna dan menghibur, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, abaikan saja, skip, jangan di-report. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok, saudara-saudara. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, jauh lebih tidak berguna, jauh lebih basi. Oke, saudara-saudara, sampai di sini dulu. Salam olahraga dan merdeka.